Di sini saya mau menjelaskan pola kardigannya dulu sebelum memulai untuk pembuatan motifnya. Nah, jadi kita mulainya itu dari samping. Jadi ini lembaran belakang, ini lembaran depan sebelah kanan, ini lembaran depan sebelah kiri. Nah, biasanya itu kan kalau kita buat itu kan dari bagian bawah ya, dari sini. Nah, kalau kita kali ini kita buatnya itu dari samping. Jadi kita buat awalan rantai di sini. Nah, di sini. Nah, motifnya ini kan kelipatan 3 plus 5. Jadi kita buat dulu kelipatan 3 plus 5, rantainya berapa banyak hitungan. Kemudian kita ukur. Jadi kita ukurnya ini untuk panjangnya. Panjang kardigannya kita mau panjangnya berapa. Mungkin mau 60 cm. Nah, kita ukur 60 cm, tapi tetap kita menggunakan hitungan 3 plus 5. Kemudian nanti kita buatnya itu jalannya ke sini. Nah, setelah buat bolak-balik ke sini itu baru kita ukur lingkar dadanya. Nah, di sini 50 cm. Berarti lingkar dada keliling totalnya itu 100 cm. Nah, kemudian kita setelah membuat lembaran pertama, kemudian kita buat lembaran bagian depan yang sebelah kanan dan kiri. Pembuatannya sama seperti lembaran yang belakang. Kita buatnya dari sini rantai, pembuatan awalan rantai, kemudian jalannya ke sini. Nah, ini lebarnya 20 cm, yang sebelah kiri juga 20 cm. Kemudian untuk lengannya nanti setelah kita buat lembaran 3 ini, belakang, depan, dan kanan kiri, kemudian kita sambung dulu bentuk bagian bahunya. Nah, setelah kita buat 3 lembaran, kita sambung dulu bagian bahunya. Setelah kita sambung bagian bahu, baru kita buat bagian lengan. Nanti kita pembuatan lengannya itu dari sini. Buat dulu slip stitch di sini, kemudian kita buat rantai tetap dengan hitungan 3 plus 5, tapi diukur dengan panjang lengan masing-masing. Kemudian kita motifnya sama, tetap bolak-balik ke sini, jalannya bolak-balik, tapi nanti pas di bagian sini itu nanti kita buatnya langsung nyambung ke bagian badan bajunya. Jadi pas sampai di sini kita buat slip stitch, kemudian slip stitch, kemudian balik lagi buat motif. Nah, seperti itu terus. Nah, untuk LD-nya itu kalau misalkan teman-teman mau bikin yang LD 110, berarti buat lembaran belakangnya itu kan 55 cm. Nah, nanti jadi bagian lembaran kanan kirinya itu tinggal teman-teman sesuaikan. Bisa jadi kalau bikin LD 110 berarti lembaran belakangnya kan 55 cm. Jadi lembaran kanan kirinya tinggal kita sesuaikan, bisa dengan 22,5 cm. Sebelah ke kirinya juga sama 22,5 cm. Jadi untuk bagian kanan kirinya 22,5 cm. Jadi bagian tengahnya ini nanti untuk bagian kerung lehernya itu 10 cm. Atau teman-teman bisa disesuaikan sendiri, mau lebar kanan kirinya berapa, kemudian nanti sisanya itu untuk bagian kerung leher. Tapi jangan terlalu kecil karena nanti kan masih ada tambahan untuk bagian ribbingnya. Nah, nanti ada bagian tambahan ribbingnya. Kita buat slip knot. Di sini saya buat contoh kecilnya saja. Saya buat 15 rantai. Kemudian tambahkan 5 rantai.
Nah, di lubang yang ke-15 tadi, atau kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lubang ke-6 ini, kita buat 3 double crochet. Kemudian skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga, kita buat lagi 3 double crochet. Skip lagi 2 lubang, kita buat lagi 3 double crochet. Kita ulangi sampai rantai terakhir, sampai nanti tersisa 2 lubang rantai. Sisa 2 lubang terakhir. Di lubang terakhir, kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian 3 rantai. Kita balik. Di tengah-tengah double crochet yang tengah ini, kita isi 1 double crochet, kemudian 1 rantai, 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Kita ulangi lagi di double crochet yang tengah, kita buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Kita ulangi sampai baris terakhir. Setelah sampai ujung, kita buat 1 double crochet di lubang rantai setelah double crochet. Kemudian 3 rantai, kita balik. Di baris ketiga ini kita ulangi di baris pertama. Kita buat 3 double crochet di lubang ini. Kita buat 3 double crochet di sini. Kita ulangi lagi sampai ke baris terakhir. Setelah sampai akhir, kita buat lagi 1 double crochet di lubang rantai setelah double crochet yang ini. Kita buat double crochet di lubang rantai ini. Kemudian 3 rantai, kita balik. Di baris keempat ini kita ulangi baris yang kedua. Kita buat double crochet di DC yang tengah, kemudian 1 rantai, 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Motifnya hanya seperti ini ya teman-teman, kita ulangi aja. Motifnya cuma dua baris, kita ulangi terus. Motifnya simple tapi cantik. Nah, ini untuk motifnya kalau sudah lebar, jadinya seperti ini. Nanti ini yang akan kita pakai untuk bagian luar. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Yang kita pakai yang ini, yang motifnya yang timbul-timbul. Setelah selesai membuat lembaran belakang dan lembaran depan kanan kiri, sekarang untuk penyambungan bagian bahunya itu, nah untuk yang bagian motif yang untuk kita pakai, ini kita saling menghadapkan. Nah, ini motif yang kita pakai kan untuk bagian luar. Ini juga lembarannya. Nah, ini kita saling berhadapan. Nah, jadi kita nyambungnya dari dalam. Nah, sambungnya itu seperti biasa ya teman-teman. Di satu lubang, satu batang DC yang di motifnya itu kita isi dengan 2 single crochet. Nah, untuk menyambungnya itu dengan
2 single crochet. Maaf ini saya nggak video soalnya kelupaan, sudah saya sambung ya teman-teman, tapi insya Allah teman-teman sudah mengerti lah, sudah paham semua. Biasanya kalau untuk nyambung itu pakai single crochet. Nah untuk video selanjutnya nanti pembuatan lengannya. Sekarang pembuatan lengannya. Untuk lengannya saya sudah buat yang sebelah kanan. Jadi seperti ini. Di sini saya mencontohkan yang sebelah kiri ya. Untuk lebar lubang lengannya ini disesuaikan dengan ukuran lengan teman masing-masing. Untuk pembuatan lengannya ini nanti kita sama seperti pembuatan lembaran yang ini, hanya saja kita nanti buatnya itu langsung menyambung di bajunya. Nah kita buat lembaran untuk yang sebelah kiri ini, kita mulainya itu dari lembaran yang belakang, lembaran belakang ini yang depan. Nah nanti jadinya itu motifnya supaya nggak kebalik, karena yang kita pakai kan motifnya seperti ini ya. Nah kalau untuk yang sebelah kanan, kita buat mulainya itu dari lembaran yang depan, jadi nanti motifnya nggak kebalik ya, jadi motifnya ini di luar. Saya sudah buat slip knot, masukkan jarum, masukkan benang. Di sini kita buat rantai sebanyak sesuai dengan panjang lengan masing-masing. Kalau saya itu buatnya 117 rantai untuk panjang lengan saya. Tapi di sini saya untuk contohnya aja ya teman-teman. Jadi saya di sini hanya buat 17 rantai. Saya buat 17 rantai. Nah, hitungan rantai ini sama seperti kita buat badan bajunya, kelipatan 3 plus 5. Nah, di lubang ke-6 kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6. Kita buat 3 double crochet. Motifnya sama ya teman-teman seperti yang sebelumnya. Kita skip 2 lubang, kemudian di lubang ketiga kita buat lagi 3 double crochet. Lakukan sampai ke setelah di ujung sisa 2 lubang, kita buat 1 double crochet di lubang terakhir. Nah di sini kita itu langsung slip stitch di badan bajunya. Ini kan 1 lubang pas motif, kemudian di sini ada 2 rantai, kita slip stitch di sini. Kemudian kita slip stitch lagi, kita slip stitch lagi. Nah kemudian slip stitch 1 kali lagi di lubang rantai ini. Kan tadi ada 2 rantai, kita sudah slip stitch 1 kali di sini, kemudian kita yang kedua slip stitchnya di lubang, masuk ke lubang rantai. Kemudian balik. Nah, tinggal kita ulangi lagi motifnya. Ini saya sudah di baris ketiga, di motif baris ketiga. Caranya sama teman-teman seperti yang pertama tadi. Kita slip stitch di rantai ini, kemudian slip stitch lagi 3 kali, 1 2, yang ketiga masuk ke lubang rantai. Kemudian kita balik, ulangi lagi motifnya.
Caranya hanya seperti itu ya teman-teman, sama seperti kita buat lembaran itu, hanya saja ini kita langsung sambung ke bajunya. Kita langsung sambung dengan slip stitch, kemudian putar, ulangi lagi motifnya. Hanya seperti itu, kita ulangi sampai ke bagian yang lembaran depan. Nanti kita setelah itu kita lanjut lagi untuk penyambungannya, kemudian pembuatan ribbingnya. Sekarang penyambungannya sama menggunakan tusuk single crochet di masing-masing lubang. Ya. Kita paskan dengan depan belakangnya. Setelah sampai di sini bagian penanda ini bagian ketiak. Kemudian lanjut sampai ke bagian badan bajunya. Nanti di sini bagian bawah nanti mau saya kasih belahan. Jadi kita sisakan sekitar 15 cm aja. Nanti kita sisakan untuk bagian belahannya. Setelah penyambungan bagian lengan, kemudian sekarang pembuatan rib bagian tangan. Buat slip knot, bagian sambungannya ya. Buat satu rantai, kemudian satu SC masih di lubang yang sama, kemudian di batang double crochet berikutnya kita isi 2 SC, 1 2, kemudian di batang DC berikutnya kita isi 1 SC, kemudian di batang DC berikutnya kita isi 2 SC. Nah, kita buat SC nya selang-seling, 1 SC, 2 SC, 1 SC, 2 SC, begitu terus sampai berkeliling, supaya nanti hasilnya itu agak mengecil untuk bagian pergelangan tangannya itu. Kita lanjutkan dulu. Setelah sampai akhir, kemudian slip stitch. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Dia akan sedikit mengecil. Kemudian kita buat ribnya. Buat 10 rantai. Kemudian kita buat HDC, buat half double crochet di lubang ketiga. Selanjutnya HDC masing-masing 1. Jadi total nanti ada 8 half double crochet. Kemudian skip 1 lubang, di lubang berikutnya kita slip stitch, lagi 1 2, jadi slip stitchnya itu ada 3 kali. Kemudian kita putar, kita buat lagi half double crochet. Sambil dihitung biar jumlahnya nanti tidak kurang atau lebih
Totalnya ada 8 half double crochet. Setelah itu 2 rantai, kemudian balik, kita ulangi bolak-balik seperti ini terus untuk bagian ribnya. Nah, yang terakhir itu bagian belakang, yang ke-8 itu ada di bagian belakang ya, jangan sampai ketinggalan. Oh ya, ini kita buat HDC-nya itu back loop ya, back loop only. Jadi bolak-baliknya itu back loop. Kita ulangi terus berkeliling sampai bertemu di sini lagi. Nah, ini saya sudah sampai akhir, sudah keliling, selesai, hasilnya seperti ini. Nah, pas berhentinya itu pas slip stitch di sini. Kemudian kita sambung menggunakan slip stitch atau bisa juga menggunakan jarum tapestry, terserah teman-teman ya. Nah, di sini ini kita ambil serat yang belakang, 1 helai, kemudian bagian sebelah sininya juga, kalau sebelah sini ya kita masukkan, kemudian kita ambil benang, kita slip, lanjut, ini, kemudian slip stitch. Kita teruskan, kemudian rapikan benang. Sekarang pembuatan ribnya bagian bawah, saya udah buat bagian depan bawah. Nah, ini saya ada belahannya, panjangnya ini 15 cm, kemudian ribnya 3 cm, jadi total ada 18 cm. Ini saya mencontohkan yang bagian belakangnya ya. Pembuatan ribnya ini sama seperti pembuatan rib bagian lengannya tadi. Kita buat 10 rantai. Kemudian di lubang ketiga, ini kita buatnya di bagian lubang punggungnya ya. Bagian punggungnya ini 1, 2, 3. Kita buat HDC sebanyak 8 kali. Kemudian slip stitch.
masih di batang list yang pertama. Kemudian slip stitch lagi, 1, 2, kemudian balik, kita buat lagi 8 half double crochet, back loop. Jadi hanya serat bagian belakang aja yang kita ambil. Satu mulai seperti ini, back loop. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian 2 rantai, kita balik lagi, kita buat 8 half double crochet lagi. Kita ulangi terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Half double crochet, back loop, bolak-balik, kemudian slip stitch. Nah, ini saya sudah selesai buat ribbingnya, sudah finishing ya. Nah, jadi untuk buat ribbingnya itu kita buat awalnya kita buat dulu bagian depan. Nah, kita buat dulu untuk bagian depannya. Nah, ini depannya sebelah kiri, kemudian depan sebelah kanan. Nah, batas ini. Nah, kemudian yang untuk bagian depan ini kita mulai dari sebelah sini, dari depan sebelah kanan ya. Pembuatannya sama, ribbingnya seperti pembuatan bagian belakang, seperti pada video sebelumnya yang sudah saya contohkan ya. Nah, pembuatannya sama ini. Kemudian keliling. Nah, ini sampai ke bagian atas, bagian lehernya. Bagian sini nanti keliling aja, sama, nggak ada perubahannya, sama keliling. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, selamat mencoba. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di grup ya.